آخر لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لسد جسادنا قلوبنا لشأن أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض والأسقام ولمن أذينا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Qatala membunuh iskuka apa cintamu at-Turki yang bersifat bangsa Turki wal Arabi dan yang bersifat bangsa Arab. Ana adapun aku abdun ialah seorang hamba lidzalika syahid bagi orang yang terbunuh karena cinta itu wa dzalikal ghazi dan orang yang berperang demi cinta itu. Karena ada iskuka apa cintamu yaqulu lah mengatakan iskuka la yanju tidak selamat ahadun seorang pun minni dariku. Faqala al-haq maka berfirman siapa Allah yang maha benar ayyuhal qalbu wahai dak tinggalkanlah engkau hadzal la'ba terhadap permainan ini. Wa ya man wahai orang a'ta yang memberikan engkau bil khubzi dengan roti jauharan kepada permata imanian yang bersifat keimanan. A'ta itu memberikan engkau bisyai'in dengan suatu tafin yang remeh manjaman terhadap sebuah tambang. Inda malam yuslim manakala tidak menyerahkan an-Namrud siapa Namrud al-qalb terhadap hati ilal khalil kepada Nabi kekasih Allah haqqan dengan sungguh-sungguh aslama maka menyerahkan itu Namrud ar-ruh kepada roh ilal ba'udati kepada seekor nyamuk. Cinta itu tidak mengenal batasan-batasan geografis. Cintanya orang Turki, cintanya orang Arab, cintanya orang mana saja, kalau itu betul-betul cinta, maka memiliki sifat dan watak membunuh. Siapa yang dibunuh? Dia yang digelayuti oleh cinta. Karena itu beruntunglah orang yang ditikam oleh cinta hingga darahnya memancar mengalir kemana-mana dan orang ini syahid atas nama cinta. Ini bukan merupakan sesuatu yang mudah ya, bukan merupakan sesuatu yang mudah. Hanya ketika hati itu diliputi ketulusan maka orang bisa menampung dan menanggung cinta. Cinta itu akan senantiasa merubah watak seseorang 180 derajat. Dirubah. Karena itu cinta tidak mengenal strata sosial, hierarki sosial. Seorang raja bisa sepadan dengan budak karena cinta. Seorang budak bisa sepadan dengan raja juga karena cinta. Cinta itu hanya menggemuruhkan satu hal, yaitu keindahan kekasih tercinta. Kalau cinta itu belum membunuh seseorang, berarti cinta itu masih tidak sepenuhnya 100%, tidak sepenuhnya murni. Kalau orang yang jatuh cinta masih berkalkulasi dengan akal pikirannya, berarti cinta itu masih lemah. Hanya ketika menelikung akal pikiran, maka cinta itu menjadi kuat, sepenuh-penuhnya tampil atas nama watak cinta. Jadi cinta Turki, Arab, cinta
Amerika, cinta mana saja sama memiliki watak membunuh. Nah, kalau ini kita terapkan dalam konteks keilahian, ya. Ketika orang terbunuh oleh cinta di jalan ilahi, maka orang ini akan senantiasa mabuk Allah di mana-mana. Yang menjadi kebanggaannya cuma satu, Allah. Segala sesuatu yang lain lenyap dan lepas dari dalam hatinya. Nah, cinta model yang seperti ini yang dirasakan oleh para nabi, yang dirasakan oleh para kekasih Allah Ta'ala. Karena itu, bebaskan diri dari belenggu akal sehat dan ceburkan diri ke dalam samudra cinta, maka kita akan menggadaikan segala-galanya demi Allah kekasih tercinta. Jadi kalau kita masih setengah hati memberikan segala-galanya kepada Allah Ta'ala, berarti di situ belum ada totalitas cinta. Cinta sifatnya membunuh, menafikan siapapun sebagai pecinta agar sepenuhnya hidup murni sebagai kekasih. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Maulana Rumi menyatakan, ana abdun lidzalika syahid. Saya mau menjadi budak, menjadi hamba bagi orang yang terbunuh karena cinta itu. Ketika para nabi itu ditahbiskan sebagai nabi, hilang dirinya sebagai person, muncul sebagai kekasih Allah Ta'ala, digadaikan apapun yang lain demi kekasih tercinta Allah Ta'ala. Karena itu orang sudah terbunuh karena cinta, berarti orang hidup atas nama kekasih. Ketika orang terbunuh oleh cinta ilahi, orang ini hidup sebagai kekasihnya, sebagai ilahi itu sendiri. Lenyap dia sebagai pribadi yang otonom, muncul kemudian sebagai kehidupan kekasihnya. Maka orang yang seperti ini yang disebut sebagai orang Rabbani. Orang yang seperti ini yang disebut sebagai orang Rabbani. Nah, kepada orang yang tampil sebagai kekasih, sebagai Allah Ta'ala, orang sekelas Rumi mau menjadi budaknya, mau menjadi hambanya. Sebab apa? Penghambaan kepada orang yang terbunuh karena cinta ilahiyat sesungguhnya adalah penghambaan kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Ketika Al-Quran menyatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, orang itu sebenarnya berjanji setia kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa orang berjanji setia kepada korban cinta ilahi, yaitu Nabi Muhammad, itu sebenarnya berjanji setia kepada Allah. Sebab Nabi sebagai pribadi sudah gugur, muncul sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan ana abdun lidzalika syahid. Kalau ada orang yang terbunuh karena cinta seperti itu, dapatkan orang seperti itu, susurkan kepala kita ke kakinya, maka kita akan mendapatkan penghormatan karena orang itu sudah lenyap sebagai diri sendiri, tampil sebagai Allah kekasihnya. Jadi rangkanya orang tapi isinya Allah Ta'ala. Rangkanya orang, tajallinya adalah Allah Ta'ala. Ketika seorang Baduy, seorang pedalaman Arab bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, coba tunjukkan bahwa engkau itu memang adalah utusan, tunjukkan bahwa engkau itu memang adalah Nabi. Kau minta apa? Kata Nabi kepada orang Baduy itu, saya menginginkan pohon itu dipanggil dan pohon itu bisa betul-betul datang memenuhi panggilanmu. Nabi memanggil pohon dalam jarak puluhan meter, pohon kemari, sabda Nabi, dan pohon itu kemudian datang mendekati Nabi. Ini yang oleh kitab Burda diungkapkan,
ja'at li da'watil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Pohon itu datang. Ketika pohon itu datang, takjub orang Baduy ini. Dia bilang kemudian, ini pasti bukan manusia terbatas, ini pasti manusia tak terbatas. Baduy itu kemudian bilang, bolehkah saya bersujud kepadamu? Tidak boleh, karena makhluk tidak boleh bersujud kepada makhluk. Bolehkah ku cium tanganmu? Boleh. Bolehkah ku dekap seluruh tubuhmu? Boleh. Nah, maka beruntung itu si Baduy, karena ketika mendekap, sesungguhnya mendekap kehadiran Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan asyahid dalam konteks cinta. Orang yang terbunuh karena cinta, hilang dirinya, muncul sebagai kekasihnya. Ana abdun lidzalika syahid wa dzalikal ghazi. Dan orang yang berperang juga karena cinta. Maka kalau orang yang mati syahid saja disebutkan di alam kubur mereka hidup, syahid di peperangan secara real, syahidnya perang Badar, syahidnya perang Uhud misalnya, orang yang wafat di situ dari kalangan umat Islam disebut syahid. Apalagi kalau orang mati karena digocok, digebuk oleh kesucian cinta, itu jauh lebih syahid. Seorang sufi dan penyair besar di Mesir, itu Omar Ibn al-Farid. Omar Ibn al-Farid, dia memiliki seorang guru yang aneh. Seorang guru yang aneh. Ketika berjumpa, Umar Ibn al-Farid, pemilik Diwan Ibn al-Farid ya, berjumpa dengan gurunya yang aneh ini. Gurunya kemudian bilang, Umar, waktumu sekarang datang ke Baitullah, ya kan? Kemudian atas perkenan si guru ini, beliau berangkat dengan berjalan kaki. Tapi dengan karamah si guru itu, jarak ini ditekuk, nyampe kemudian ke Baitullah. Di tengah perjalanan yang sangat singkat seperti itu, banyak binatang-binatang buas menawarkan diri untuk jadi tunggangan. Ditolak oleh Umar Ibn al-Farid ini. Ditolak oleh Umar. Selama 15 tahun Umar Ibn al-Farid itu berada di Mekah, berada di tanah suci, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 15 tahun muncul suara dalam batinnya, suara guru yang pernah didengarkan di Mesir itu, Umar, saatmu sekarang pulang. Pulang kemudian, dan bumi itu seperti ditekuk lagi. Ketika pulang ke Mesir, guru ini ternyata sudah meninggal. Yang aneh itu apa? Guru ini sudah meninggal, kemudian ada pesan yang disampaikan oleh si guru itu kepada orang di situ. Jangan ada siapapun mengurusi jenazahku kecuali Umar Ibn al-Farid. Diurusi kemudian jenazah si guru ini oleh Umar Ibn al-Farid. Setelah diurusi jenazahnya, setelah disolati, ya, kemudian datang burung besar aneh, datang dari angkasa, menyambar si guru ini, dan dibawa guru sampai hilang di telan angkasa, sehingga tidak ada satu orang pun tahu di manakah sesungguhnya kuburan dari guru Umar Ibn al-Farid ini. Tidak tahu. Ketika orang-orang bingung menyaksikan yang seperti itu, bertanya kepada Umar Ibn al-Farid, beliau mengatakan, itulah orang yang hidupnya sepenuh-penuhnya dikorbankan atas nama cinta ilahiyat. Itulah orang yang kematiannya sesungguhnya adalah kehidupannya. Kematiannya adalah kehidupannya. Jadi ketika orang yang berperang di perang yang real, yang nyata, menjadi korban, menjadi syahid, itu disebutkan oleh Al-Quran dalam kubur sesungguhnya mereka hidup. Apalagi orang yang menjadi korban cinta ilahiyat, jauh lebih syahid dibandingkan orang yang berperang secara real, secara nyata. Karena itu, apa yang bisa kita ambil dari bait yang seperti ini? Yaitu kita tumbuhkan benih-benih cinta dalam batin kita untuk menomorsatukan Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Katakan, ya Allah, kalau tidak karena Engkau, untuk apa kulangkahkan kaki ini?
Kalau tidak karena engkau, untuk apa ku istirahatkan kelopak mataku ini? Kalau tidak karena engkau, untuk apa ku makan semua ini? Kalau tak karena engkau, untuk apa? Ya. Jadi ketika orang sudah dirundung cinta ilahiyat, maka segala-galanya kalau bukan karena engkau. Kalau bukan karena engkau. Karena Nabi sendiri adalah korban yang paling suci dari cinta ilahiyat, maka Nabi disebut sebagai pangeran laulaka. Andai bukan karena engkau, firman Allah Ta'ala, laulaka, andai bukan karena engkau. Kenapa Allah Ta'ala berfirman andai bukan karena engkau? Karena seluruh tindakan Nabi adalah andai bukan karena engkau, ya Allah. Jadi ketika Nabi bertindak andai bukan karena engkau, maka Allah berfirman andai bukan karena engkau. Karena itu kemudian itu jauh lebih subtil, lebih solid dibandingkan dengan takhallulnya Nabi Ibrahim. Summiyal khalilu khalilan li takhallulihi bidatillah. Nabi Ibrahim disebut al-khalil karena takhallul, bersenyawa dengan zat Allah Ta'ala. Padahal tingkatan hub itu di atas tingkatan khul, habib itu di atas tingkatan khalil. Karena itu dipastikan oleh Nabi, orang dengan seksama menyaksikanku sesungguhnya menyaksikan Allah yang maha benar. Nah itu dia, korban cinta yang paling sakral, paling transenden, paling segala-galanya dari cinta ilahiyat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa saya menjadi budak, gak apa-apa kalau bagi Rasulullah. Bang, salah satu dari budak Nabi bernama Safinah ya, Safinah ya. Beliau pernah naik sebuah perahu. Ketika turun di daratan, langsung berhadapan dengan kawanan harimau. Beliau kemudian bilang, saya budak Nabi. Nyingkir harimau kemudian. Nyingkir. Saya budak Nabi, nyingkir. Betapa ampuhnya Nabi sebagai jimat ya. Sebagai jimat. Kenapa? Karena itu korban cinta ilahiyat yang paling seksama, yang paling dahsyat. Karena itu kemudian kita bersaksi, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi wa lan tara min waliyyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi sallallahu alaihi. Wa man takun bi rasul nusratuhu, siapapun orang yang menjadikan Rasulullah sebagai sandaran pertolongan Allah Ta'ala, intal qol usdu fi ajamiha tajimi, kalau orang ini berjumpa dengan kawanan harimau, harimaunya yang nyingkir. Sudah terbukti oleh Safinah Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, aku mau jadi budak, kata Maulana Rumi. Padahal Rumi itu sudah gembong cinta loh, gembong cinta Rumi. Rumi pernah sesumbar dalam salah satu puisinya, kalau kalian punya masalah di jalan cinta, cepat datang kepadaku, aku ini benteng tak terkalahkan. Halo. Gembong cinta seperti itu, mau jadi budak di hadapan orang yang syahid, yang ditikam oleh cinta ilahiyat. Karena itu Rumi sering kali bilang begini, saya banyak berbicara tentang cinta, tapi ketika saya berjumpa dengan cinta itu sendiri, malu rasanya. Apa yang saya ungkapkan sungguh belum apa-apa. Andaikan 100 kali Allah memberikan kebangkitan kepadaku dan aku diberi kesempatan untuk berbicara tentang cinta, pastilah belum selesai pembicaraan itu. Ya, karena itu ya, yang sudah terlanjur cinta-cinta monyet, teruskan itu. Jangan teruskan kemonyetannya ya, teruskan keilahiannya. Jadi jangan kemonyetannya yang diteruskan, keilahiannya. Kagumilah seorang perempuan sampai bergetar nilai keilahian dalam hati. Karena dekati perempuan-perempuan cantik yang mudah menggetarkan batin. Hati-hati, sebab itu adalah pisau bermata dua. Jangan-jangan nanti yang bergetar-getar nafsunya. Karena isku kayakulu, karena isku kayakulu, cintamu mengatakan, la yanju minni ahadun, tidak ada siapapun yang bisa selamat dari tikaman saya, kata cinta. Jadi ketika cinta itu sudah merengkuh, sudah mengkocok seseorang, tidak ada siapapun yang selamat.
Karena itu jangan pernah setengah hati jatuh cinta itu. Jangan pakai kalkulasi akal. Karena cinta ditakdirkan untuk memang tidak masuk akal. Jadi jangan setengah, langsung floor sekalian. Cintamu mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang selamat dari gocohanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhal qalbu da hadzal la'bah. Wahai hati, tinggalkan model permainan seperti ini. Artinya apa? Masuk ke dalam wilayah cinta itu mesti total. Sampai dalam seluruh tindakan itu falsafahnya adalah tadi, andai bukan karena engkau. Oke, ini bait yang pertama. Oke, ada yang mau bicara? Ada yang mau bertanya? Ada yang belum paham tentang kekejaman cinta? Dulu pernah ya, sekitar tahun-tahun akhir 90-an ya, 90 berapa itu, ada sebuah lirik lagu yang dikritik oleh MUI ya. Takdir memang kejam ya. Akhirnya dirubah menjadi cinta memang kejam. Sesungguhnya dalam konteks seperti ini nggak masalah takdir itu kejam. Kejamnya cinta adalah kenikmatan kok. Kejamnya cinta kenikmatan. Karena itu Maulana Rumi bilang, oh Tuhan kekasihku, kejamlah kepadaku, sebab seluruh kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Oke, lanjutkan. Ya man a'taita bil khubzi jauharan imanian. Wahai engkau yang memberikan permata keimanan lewat sepotong roti, sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang sangat sepele kepada tambang kemurahan hati. Jadi keimanan itu, biarpun itu sangat berharga di dalam agama kita, itu sama dengan sesuatu yang sangat sepele dibandingkan dengan gemuruh cinta. Keimanan itu sepele itu. Karena itu disebutkan bahwa ada orang yang tak sanggup menanggung cinta, maka orang itu dianugerahi kepatuhan saja, tunduk saja, taat saja, sudah cukup. Jadi tidak semua orang sanggup menanggung cinta. Karena tak sanggup, maka cukup dikasih ibadah yang rajin dan tekun. Seorang pecinta itu boleh jadi ibadahnya tidak seberapa, cuman yang wajib-wajib saja. Walam usolli siwa fardin walam asumi. Ya cuman puasa yang wajib, salat yang wajib, tapi gemuruh cinta ilahiyatnya itu yang membuat gumbalan-gumbalan nilai melebihi orang lain. Indama lam yuslimin namrudul qalbi ilal khalil haqqan aslamar ruha ilal ba'udah. Manakala Namrud tidak menyerahkan hatinya kepada Khalilullah Nabi Ibrahim, maka dia menyerahkan ruhnya kepada seekor nyamuk. Jadi kan matinya Namrud itu oleh hal yang sepele, nyamuk. Padahal itu raja yang sangat dahsyat, yang sangat kejam. Tapi mati oleh seekor nyamuk, oleh makhluk yang sangat sepele. Ya, ada nyamuk itu, masuk ke hidungnya, klik, gitu ya. Dicakar, akhirnya berdoa terus, mati karena itu oleh seekor nyamuk. Ketika hatinya tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim yang merupakan korban dari cinta ilahiyat itu, maka rohnya diserahkan kepada seekor nyamuk. Sama, kalau hidup ini kita tidak serahkan kepada Allah Ta'ala Maha Kekasih, maka kita akan menyerahkan hidup ini kepada sesuatu yang sepele. Akan hidup ini kepada yang sepele kalau tidak diserahkan kepada kekasih. Kalau hidup ini tidak diserahkan kepada Allah Ta'ala, kemudian ajal datang menyongsong kita, maka kematian kita, kata Kiai Muhammad Zuhri, seperti binatang yang tidak disembelih, haram hukumnya bagi kehidupan. Ini diserahkan kepada siapa coba? Kalau tidak kepada
Maha Kekasih kita, yang berada di balik segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Allah lah di balik wujud kita, Allah lah di balik hidup kita, Allah lah di balik segala karunia yang kita nikmati. Allah berada di balik sehat kita, Allah berada di balik kepatuhan kita, Allah di balik gemuruh cinta kita. Jadi kalau tidak diserahkan ke sana, mau diserahkan ke mana? Jangan-jangan nanti seperti Raja Namrud, tidak menyerahkan hatinya kepada Nabi Ibrahim, lantas menyerahkan ruhnya kepada seekor nyamuk. Ayyuhas sarwul mutabakhtir, wahai kemurahan hati yang anggun. Jadi cinta itu sebutan lainnya adalah kemurahan hati yang anggun. Sebab cinta itu akan memberikan segala-galanya, termasuk dirinya sendiri. Karena itu disebut kemurahan hati yang anggun. Tidak pernah dalam hidup ini seorang pecinta itu kikir, pelit, nggak ada itu. Jadi kalau orang kikir, pelit, berarti belum mencecap benih-benih cinta. Masih banyak perhitungan, belum bisa mencecap benih cinta itu. Jadi orang yang sudah digelayuti oleh cinta, maka hidupnya itu menjadi sangat derma, bahkan seringkali tak memikirkan dirinya, yang dipikirkan adalah orang lain. Jadi karena itu kenali laki-laki perempuan secara seksama, cintakah di situ atau nafsukah di situ. Ketika masih banyak perhitungannya, itu berarti belum mencecap rasanya cinta. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Hanya cinta yang membuat orang terbebaskan dari belenggu-belenggu kekikiran. La wasalat ilaika riyaul kharif, la wasalat tidaklah sampai ilaika kepadamu apa yang tidak sampai riyaul kharif, apa hembusan angin musim gugur. Musim gugur itu simbol dari jiwa yang kerontang, yang tidak ada benih-benih dan bunga cinta di situ. Jadi hembusan angin musim gugur itu tidak akan pernah sampai kepada keanggunan cinta, karena musim gugur itu tidak memiliki istiqdad, tidak memiliki kesiapan untuk berkelindan dengan cinta. Karena itu tutuplah musim gugur dalam hati kita, gantikanlah dengan musim semi, maka akan menjadi siap untuk menerima guyuran cinta. Jadi kalau orang musim gugur hatinya, maka orang ini belum merasakan nikmatnya penghambaan kepada Allah Ta'ala. Orang ini senantiasa ditikam oleh pikiran-pikiran yang sempit, oleh jadwal-jadwalnya yang menumpuk, oleh kehidupannya yang sumpek. Itu orang yang hidupnya musim gugur. Angin musim gugur tidak akan pernah sampai kepada keagungan cinta. Wa ya ainad dunya la asabat ka ainul hasad, wahai inti dari dunia. Jadi sebutan cinta yang pertama di sini as-sarwul mutabakhtar, yaitu kemurahan hati yang anggun. Yang kedua, cinta disebut ainad dunya, inti dari dunia. Sebab kalau tak kena cinta, semesta tidak akan pernah ada. Apa sesungguhnya nada dasar bagi penciptaan? Cinta. Coba di dalam hadis qudsi disebutkan, kuntu kanzan makhfiyan, aku ini adalah kekayaan yang tersembunyi. Fa uhibbu an uraf, aku cinta untuk dikenal. Falidzalika khalaqtul alam, karena itu aku menciptakan alam. Jadi nada dasar penciptaan ini adalah cinta. Karena nada dasar penciptaan adalah cinta, maka sesungguhnya orang-orang yang tidak ditumbuhi oleh benih-benih cinta sudah luput dari nada dasar penciptaan. Ini, wahai inti semesta, wahai inti dunia, la asabat ka ainul hasad, sungguh
pandangan yang penuh dengki tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Engkau terlalu agung untuk tersentuh oleh pandangan siapapun yang penuh iri dan dengki. Jadi ketika orang dengki kepada Nabi Muhammad, sejatinya orang itu dengki kepada dirinya sendiri. Kalau orang sampai meludah kepada Nabi, dia sesungguhnya ludahi dirinya sendiri. Dan penghormatan kepada Nabi adalah penghormatan kepada dirinya sendiri. Karena itu suatu saat ya, ada dua orang yang awalan namanya sama-sama Abu, tapi dua orang yang sama-sama awalan namanya Abu ini bertentangan, kata-katanya juga bertentangan, yaitu Abu Bakar dan Abu Jahal. Kata Abu Jahal begini, Muhammad, engkaulah orang paling buruk rupa, paling busuk di dunia. Nabi bilang apa? Benar, engkau benar. Setelah itu Abu Bakar bilang, Kanjeng Nabi, engkaulah yang paling anggun, bahkan engkau inti dari semesta. Engkau juga sahabatku, benar. Bagaimana dua orang ini dibenarkan? Kan? Ketika Abu Jahal mengatakan engkaulah yang paling busuk, paling buruk rupa di seluruh dunia, sesungguhnya dia ingin mengatakan, penglihatanku ini rabun, sehingga tidak tahu siapa engkau. Ya? Jadi sesungguhnya dia menusuk Nabi, sejatinya menusuk dirinya sendiri. Dia ingin mengatakan, aku ini pikun, aku ini goblok. Ketika Abu Bakar mengatakan engkaulah yang paling indah di alam semesta, dia ingin mengatakan, penglihatkan tuh terang benderang, akalku waras. Jadi Nabi membenarkan itu tidak pada objeknya, Nabi membenarkan itu pada cara dan kemampuannya masing-masing, benar sesuai dengan kesanggupan masing-masing untuk memberikan penilaian. Dan orang yang memiliki cinta akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala penglihatan yang tajam, penglihatan mata batin yang tajam. Sebab itu kalau Nabi menghadap ke depan, maka terangnya yang di belakang sama dengan terangnya yang di depan. Jadi Nabi menghadap ke sebelah timur, yang di barat sama terangnya dengan yang sebelah timur. Tapi Nabi ketika dipanggil menoleh kepada orang, biarpun Nabi sudah tahu siapa sungguhnya orang itu. Itu apa? Itu wujud penghormatan Nabi. Jadi Nabi itu gini lah, hal yang sepele ya, yang seringkali kita tidak sanggup meniru beliau, mencontoh beliau. Misalnya Nabi berbicara ya, itu bicara orang sana langsung gini. Kalau kita kan sambil ngadep ke sana akan bicara sama orang situ, enggak kok enggak. Jadi kita itu berbicara dengan orang di sana, kita menghadap ke situ. Atau orangnya di sana, kita menghadap ke sana. Kalau Nabi itu nggak pernah begitu. Ini kan kayaknya sepele, tapi ini merupakan akhlak yang anggun loh. Saya kan menghargai ini. Nah, kalau kita sudah akrab apalagi kan, udah selewar-selewar sambil ngomong gitu. Wa ya man anta ruhus sama wal ard, wa ya man, wahai orang, anta adapun engkau, ruhus sama wal ard, ialah ruh langit dan bumi, la asabaka illa rahmatu, tidak akan menimpa kepadamu illa rahmatu, kecuali apa? Rahmat Allah. Wa rahatur ruh, dan tentramnya roh. Jadi orang yang karena cinta kemudian menjadi ruh langit dan bumi, orang yang karena cinta kemudian menjadi tuan bagi alam semesta, orang yang seperti itu tidak akan tersentuh oleh apapun kecuali rahmat Allah, tidak akan pernah tersentuh oleh apapun kecuali oleh ketentraman dan kedamaian ruh. Nah, ya. Orang yang paling miskin, paling sederhana, tapi hatinya penuh dengan gemuruh cinta, itulah orang paling berbahagia. Karena itu ya, orang kalau sedang senang hatinya, bergemuruh oleh cinta, itulah saat-saat kita mendekat orang itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi karena itu ya, ada padanannya, model ada PDKT itu caranya dibikin seneng dulu orang itu. Nah nanti kalau dibikin seneng, apa yang kita mau misalnya bisa terkabul. Kalau itu ruwet terus kita minta, malah dimarahi kita. Jadi jangan mendekat kepada orang yang lagi ruwet untuk kita minta sesuatu. Itu dipastikan itu ya, rumusnya dipastikan gak dapat. Bikin seneng dulu, dipijit atau di apa terus baru ngomong. Oke gitu.
Saya pernah punya teman, punya penerbit ya. Biasanya kan teman penerbit itu banyak datang orang-orang ngajukan naskah gitu kan. Itu kan tergantung mood tidak moodnya pikiran untuk menerima naskah juga itu. Kalau pas lagi ruwet dia, biarpun naskah bagus, jangan, enggak, jadi kan. Apalagi naskahnya memang banyak di penerbit itu. Kemudian dia bilang, si teman saya itu bilang kepada orang yang ngajukan naskah, coba jangan langsung diajukan loh. Bu, saya dibikin seneng apa dipijit gimana, dan nanti kan saya bilang iya. Karena itu kalau kita doa kepada Allah Ta'ala ya, bismillah dulu, setelah itu alhamdulillah muji Allah. Ya Allah, engkau yang maha pemurah, engkau yang karuniamu tidak terbatas, puji. Terus setelah itu ada maunya ngomong apa, ya Allah saya butuh ini, butuh itu. Walaupun tidak pasti sama ya. Ini cuma sebuah analogi. Ayo, ada yang lain? Ya, Ari, ya sini, pakai mic. Oh ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya, sip. Hubungan cinta dan ampunan. Oke. Cinta itu menghapus segala kesalahan ya. Menghapus segala kesalahan. Karena itu sebanyak apapun dosa kita nggak masalah kalau kita dicintai Allah. Nggak masalah. Sebab apa? Allah pasti bilang, kamu kekasihku gimana? Nggak enak aku. Masa aku mau menyiksamu, kamu kekasihku. Jadi karena itu lebih baik dosa yang banyak tapi posisinya dicintai, ketimbang kebaikan yang banyak tapi dibenci. Sebab kebaikan yang banyak sekalipun tapi dibenci bisa bermasalah. Ya memang baik tapi masih kurang gini kurang gitu, masalah. Jadi kalau orang memang sudah tidak suka itu, biarpun orang yang diperiksa ini benar, tetap ada masalah. Karena nggak suka. Karena itu atas dasar hal yang seperti itu, kemudian Syekh Abdul Hasan Syadzili itu menulis doa dalam syarahnya kitab Hikam. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan kami ini adalah keburukan orang yang kau cintai. Jadi enggak masalah. Jadi dosa itu bisa tidak masalah asalkan kita dicintai. Makanya di dalam salah satu firman-Nya, dalam salah satu ilhamnya, Allah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Nifari mengatakan, Nifari katanya, sesungguhnya engkau itu juga punya dosa, bahkan bisa jadi dosamu lebih besar timbang dosa orang lain. Tapi gimana lagi Nifari, kau sudah kedung mencintai aku dan aku kedung mencintai kamu, jadi nggak enak aku mau menyiksamu. Ya enak. Itu kan makanya adanya mahabbah itu pasti nanti efeknya adalah maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir. Jadi Allah itu tidak pernah membuat orang kecewa yang jatuh cinta kepada hadiratnya. Jadi tidak ada istilah orang bertepuk sebelah tangan dengan Allah, itu nggak ada, karena Allah tidak pernah mengecewakan orang. Sama dengan Nabi juga tidak pernah mengecewakan pengharapan orang. Nabi tidak pernah bilang tidak bagi setiap permohonan yang diajukan oleh umatnya di waktu Nabi masih hidup. Tidak pernah bilang tidak, bilangnya iya. Jadi satu-satunya Nabi bilang tidak dalam syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Selebihnya iya terus. Nabi, saya pusing, iya. Gimana, aku bisa apa? Nabi, saya nggak punya uang, iya. Nabi sering kali begini, saya sebenarnya juga nggak punya uang, cuman kau minta si fulan itu bilang saya akan bayar. Ya? Itu sulit, akhlak begitu sulit. Uang kita punya bilang nggak punya kok. Sulit. Jadi Nabi itu gitu. Sering orang itu mengeluh nggak punya uang. Nabi juga nggak punya uang. Nabi sehari makan sehari tidak. Tapi tidak pernah mengecewakan. Datang sahabat ini, datanglah kepada sahabatku ini, dia orang yang punya. Bilang saya
yang akan membayar. Dia enak ya, ada garansinya yang pasti, yang jelas. Yaghfir lakum. Jadi yang pertama itu yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Siapapun jatuh cinta kepada Allah, pastikan Allah jatuh cinta kepada orang itu. Jadi kalau sudah ada benih-benih cinta, rasakan, ya Allah, inilah pantulan cintamu sebenarnya. Pantulan cintamu sebenarnya. Terus yang kedua, yaghfir lakum, ya pasti mengampuni yang udah senang kok. Nggak mungkin kita tidak mengampuni orang yang kita senang kepada orang itu. Nggak mungkin, pasti diampuni. Jadi itu korelasinya ya, korelasinya. Karena itu keadilan Allah itu diberikan kepada, bukan kepada kekasihnya, keadilan Allah itu. Keadilan Allah itu kepada orang-orang yang tidak sampai kepada makom kekasih. Itu keadilannya. Jadi Allah itu seringkali tidak adil. Tapi tidak adilnya bukan zalim, menghapus, ya, menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi karena itu keadilan Allah adalah keadilan yang berbasis kasih sayang, berbasis kasih sayang. Itu hubungan. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Dia ada yang tanya lagi? Ya, yang belakang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah. Isinya teks ini ya. Allah malana maulan siwallah. Malana maulan siwallah. Tidak ada Tuhan bagi kami selain Allah. Malana maulan, malana ma, tidak ada lana bagi kami maulan Tuhan siwallah selain Allah. Kullama nadaitu yahu, manakala saya memanggil Allah, yahu, wahai dia, wahai hadiratnya. Qala ya abdi Allah. Allah itu mengatakan, wahai hambaku, akulah Allah, bicaralah kepadaku. Jadi di sini menunjukkan adanya keterbukaan Allah, biarpun maha mutlak, terbuka untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluknya yang sangat lemah, sepele dan dhaif. Ya. Jadi itu keterbukaan Allah Ta'ala untuk berdialog dengan siapa saja. Yang Maha Agung itu mau turun untuk menyambangi keterbatasan-keterbatasan makhluknya. Mau. Syaratnya apa? Syaratnya adalah akui keterbatasan itu dan bergabunglah dengan keterbatasan Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuannya. Bergabung. Jadi beragama itu maksudnya bergabung dengan Allah. Beragama itu bergabung. Setetes embun bergabung dengan samudra raya. Setetes embun bergabung dengan lautan luas tak terkira-kira. Itu beragama maksudnya. Ini berikutnya itu malana maulan siwallah itu yang bawahnya itu nasibnya itu apa? Nggak tahu ya. Apa mungkin ini sama dengan ya batratin min hazakul la 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 Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'adina ma qad sa'alna min atayakal jisami min atayakal jisami. Itu bisa sebagai bait-bait berikutnya untuk selang-selingnya Allah saya kira ya. Ya, monggo silakan.
Enggak pakai kegeeran aja. Oh gini kok. Iya, ini ya. Di hadapan Allah Ta'ala itu justru kita mesti mempressing diri ya. Tekan sampai titik nadir paling nol. Nah, jadi karena itu kalau orang masih ada GR-nya nggak mungkin bisa berdialog. Nggak mungkin bisa berdialog. Kita itu bisa berdialog justru ketika kita sudah habis dan kita digantikan oleh Allah. Sesungguhnya hakikatnya tetap monolog sebenarnya. Jadi dialog yang betul-betul dialog dengan Allah Ta'ala itu nggak ada. Jadi misalnya Nabi Musa berdialog, sesungguhnya Nabi Musa sudah digantikan pula. Artinya apa? Allah berbicara lewat Nabi Musa, sesungguhnya berbicara dengan dirinya sendiri. Monolog. Jadi kalau seperti tadi misalnya ya, orang bisa mendengarkan jawaban-jawaban Allah Ta'ala itu pakai kegeeran. Tidak. Hati ini lebih peka ketimbang pendengaran telinga ini. Lebih peka. Telinga saja bisa mendengar suara-suara, apalagi kepekaan hati. Ini jauh lebih peka ketika sudah tersucikan. Karena itu ketika hati dapat perintah dari Allah Ta'ala itu keyakinannya itu full. Iya, pasti gitu loh. Seperti orang mukasyafah ya. Itu kan sesungguhnya memandang dengan kepastian. Menang dengan kepastian. Misalnya begini, iya, saya harus ke tempatnya orang itu. Dia sekarang sedang memerlukan saya. Ketika datang ke sana, iya, persis. Sebab apa? Ketajaman hati lebih hebat dibandingkan dengan ketajaman pikiran, ketajaman panca indera. Kalau yang sifatnya kegeeran seperti Musailam al-Kadzab itu ya, yang mengaku mendapatkan firman juga sebenarnya, mendapatkan firman juga. Nah, nanti kalau sudah ditimbang, diukur dengan adanya kebenaran Quran, kebenaran Nabi itu sudah nggak gatuk. Itu tanda-tandanya orang bikin-bikin. Tapi kalau orang dengan kemulusan hati, dengan cinta hati itu, dia betul-betul bisa merasakan adanya firman Allah Ta'ala itu bisa. Karena itu banyak para wali yang berdialog dengan Allah Ta'ala kemudian dibukukan dialognya itu. Dibukukan. Iya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengasah batin kita, kosongkan batin dari sisi Allah Ta'ala, maka nanti tajam. Bahkan tahu orang ini sesungguhnya ikhlas atau tidak ikhlas bisa paham. Bisa paham. Cuman oleh Allah Ta'ala ada yang diperkenankan untuk ngomong belak-belakan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu berarti mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi yang penuh belas kasih. Jadi walaupun tahu beberapa orang di depannya, dia tidak ngomong itu. Biar apa? Biar tidak kabur. Oh, perlahan-lahan, biar bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan hikmah, gitu ya. Jadi bisa. Makanya ada istihara kasfiyah. Istihara kasfiyah itu istihara yang tidak manual. Kalau yang sholat 2 rakaat terus doa terus tidur, terus mimpinya apa? Itu manual. Iya kalau bermimpi, kalau nggak bermimpi diulangi lagi, nggak mimpi lagi, nggak kapan. Nah, jadi ada istihara itu kasfiyah. Langsung tanya sekarang, ya Allah ini gimana? Terus dengarkan jawabannya dalam hati. Nanti akan dengan hakul yakin bisa merasakan jawaban Allah Ta'ala dalam hati itu. Iya begini. Itu namanya istihara kasfiyah ya. Jalan terabas, jalan pintas. Ya. Oke, si Zulfa ya. Oh ya. Anakmu ikut? Hah? Enggak ya. Ya. Siapa yang depan tadi? Ya. Jangan kemana-mana. Ya. Kesedihan itu biasanya penyesalan. Biasanya penyesalan. Ya Allah, besar sekali dosa ini. Ya penyesalan itu. Penyesalan. Kalau cinta biasanya, cinta itu misalnya komunikasi dengan Allah Ta'ala lewat bahasa cinta, ya. Kegembiraan. Tapi kegembiraan itu bisa saja di wajah ini tidak kelihatan. Di wajah ini tidak kelihatan.
Sebab banyak para kekasih Allah Ta'ala itu menyimpan rasa kegembiraannya di kesunyian hati mereka masing-masing. Disimpan. Jangan ada orang tahu. Jangan orang tahu. Kenapa? Karena tidak mau direcoki oleh pengetahuan siapapun. Simpan. Jadi kalau bentuknya kesedihan itu biasanya penyesalan. Penyesalan. Jadi tidak setiap khusyuk itu adalah kecintaan. Tidak setiap khusyuk kecintaan. Kebanyakan khusyuk itu justru dibangun oleh adanya kesedihan. Orang itu bisa sholat nangis itu karena punya persoalan. Jadi habis diputus tuh pasti nangis sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang sedang tersayat-sayat hatinya. Jadi itu bisa khusyuk juga, tapi pintunya pintu kesedihan. Kesedihan. Jadi itu lebih bagus ketimbang yang tidak pernah bergetar oleh kesedihannya. Lebih bagus. Jadi kalau pengen agak konsentrasi lebih bagus, sementara dari dulu-dulu pengen tak pernah bisa, langsung itu undanglah kesedihan untuk datang ke hatinya. Nanti pasti khusyuk itu. Khusyuk. Nah, sebab sudah tahu apa artinya butuh. Kalau sudah begitu. Sedia. Dan kesedihan itu sesungguhnya adalah selapis lagi itu kegembiraan. Jadi cuman tembus saja satu lapis itu masuk kegembiraan. Gembiraan. Jadi kesedihan itu hanya karena orang masih belum bisa menampung persoalan dengan semestinya. Ketika sudah bisa menampung dengan semestinya, maka dia bisa berubah menjadi kegembiraan. Karena itu setelah kesedihan datang kegembiraan. Setelah musim gugur datang kemudian musim semi. Jadi betapa beruntung hati yang terluka, baik karena cinta maupun karena duka. Kedua-duanya sama-sama menjadi pengantar untuk berdekatan dengan Allah Ta'ala. Ya, ada apa lagi? Ya. Ya. Iya. Iya. Tasawuf itu juga berkaitan dengan mempertekun dan memperbanyak ibadah. Juga sama. Jadi, tapi kalau orang tidak bisa menampung cinta, itu cukup tekun ibadah. Sedangkan orang yang cinta bisa tekun, bisa tidak tekun. Bisa tekun, bisa tidak tekun. Ya. Yang tekun itu berarti menyalurkan cinta dengan ketekunan ibadah. Yang tidak tekun menyalurkan cinta dengan terbengong-bengong menyaksikan Allah. Ya Allah, ya Allah, bingung. Ini yang disebutkan oleh Nabi dalam salah satu doanya, Rabbi zidni tahayyuran. Ya Allah, berikanlah, tambahkanlah kepadaku rasa tahayyur, rasa bingung yang sangat nikmat itu loh. Jadi bingung menyaksikan Allah karena tidak bisa sepenuh-penuhnya menangkap, tapi nikmat itu loh. Itu tahayyur. Tahayyur. Syekh Husain bin Mansur Al-Halat, ya, orang yang mabuk tergila-gila kepada Allah Ta'ala itu menyalurkan cintanya lewat ibadah dengan sangat tekun. Setiap hari beliau itu sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Husain bin Mansur itu. Wa fil yaumil ladzi qutila fihi, pada hari ketika beliau itu mau dieksekusi, itu cuma sempat sholat 500 rakaat. Ya, karena itu coba ya, coba sholat sebanyak-banyaknya itu bisa nggak sampai mabuk kepada Allah itu loh. Jadi mau capek jangan hentikan, dibikin senikmat-nikmatnya. Coba, itu perlu dicoba-coba seperti itu. Siapa tahu tidak sampai kepada getar cinta, memang karena jumlahnya masih minim.
Siapa tahu kalau sudah ratusan tumbuh cinta kan gitu. Jadi perlu dicoba-coba juga. Kita itu sebenarnya kuat kok. Buktinya main kartu semalaman juga kuat. Kenapa kalau sholat kok nggak kuat? Kenapa kok lebih berat dibandingkan dengan gunung misalnya? Kuat sebenarnya. Jadi jalan tasawuf itu juga bisa dengan ketekunan ibadah, bisa dengan terbengung-bengung menyaksikan Gusti Allah Ta'ala. Ya. Orang yang sampai terbengung-bengung menyaksikan Allah Ta'ala itu ya, itu disebut wakif. Tingkatan wakif itu paling tinggi. Orang yang tertegun kepada Allah itu tertinggi dibandingkan dengan arif atau orang ma'rifat misalnya, atau alim misalnya. Yang tertinggi itu adalah wakif, orang yang senantiasa tertegun. Nah, orang yang tertegun kepada Allah Ta'ala itu, bagi orang ini berlaku firman Allah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Menghadap kemanapun yang ditemukan cuma Allah, nggak menemukan yang lain-lain. Wakif. Sudah? Oke ya, kalau sudah, saya kira sampai di sini. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Kita bisa berjumpa lagi pada malam-malam akan datang.